Kota Jakarta menghasilkan sekurangnya 8.000 ton sampah setiap hari. Hampir semua sampah ini masih diangkut ke TPST Bantar Gebang yang kini sudah dalam keadaan nyaris penuh. Namun di tengah krisis sampah ini, sekelompok rukun warga di Jakarta memiliki inisiatif pengelolaan sampah secara kolektif dan mampu mengurangi beban sampah yang dikirim ke Bantar Gebang hingga puluhan ton. Berdasarkan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, timbulan sampah di DKI Jakarta mencapai lebih dari 3 juta ton per tahun atau 8.600 ton per hari dengan tren dari tahun ke tahun semakin meningkat. Angka ini menunjukkan betapa besarnya beban yang harus ditanggung TPST Bantar Gebang yang diprediksi akan penuh beberapa tahun mendatang. Resah dengan kondisi pengelolaan sampah yang tidak ideal, warga RW 16 Jatinegara Baru, Cakung, Jakarta Timur memiliki inisiatif yang solutif. Warga melakukan pilah sampah mandiri, juga membentuk koperasi kompos untuk mengurangi masalah sampah yang terkadang tidak diangkut. Karena merasa kalau sampah tercampur itu kan jadi banyak ya, jadi banyak dan itu kadang-kadang nggak diangkut. Nah kemudian kita pilah yang organik-organik, kemudian ada juga yang plastik, kardus dan lain-lain. Nah setelah itu dipilah, sampah nggak bau lagi tuh, nggak tercampur kan, artinya nggak bau. Kemudian yang organik juga nanti dikirim sama tim kupilah, dijadiin kompos. Nah, nanti komposnya juga bisa kita pakai lagi nih untuk nanam-nanam di sini. Sejak Februari 2021, gerakan ini dimulai dari garasi warga dan mampu menampung sampah organik dari 30 rumah. Kini, Koperasi Kompos RW 16 telah memiliki 150 anggota yang memilah dan menjadi bagian dari solusi persoalan sampah. Sampah organik warga dijemput petugas 3 kali dalam seminggu. Setiap minggu, sampah organik dapur dapat terkumpul hingga sekitar 350 sampai 450 kg. Dalam setahun, warga berhasil mengumpulkan 18 ton sampah organik dapur, 8 ton sampah taman, dan 4 ton sampah anorganik. Artinya, dalam 1 tahun, inisiatif kolektif warga ini berhasil mengurangi kontribusi sampah hingga sekitar 32 ton ke Bantar Gebang. Ini inisiatif warga yang merasa perlu untuk punya sistem pengelolaan sampah yang terpilah. Jadi selama ini kan sampah kami diangkut dengan truk yang campuran gitu. Tapi kita padahal pengennya mengurangi sampah. Akhirnya kami bentuk koperasi kompos ini. Kita berbagi peran, kerjasama, mengusahakan bersama supaya kita punya sistem pengelolaan sampah organik yang terpilah gitu. Dalam 1 minggu ya, jadi kami kan kumpulkan ini 3 kali seminggu, Senin, Rabu, Jumat. Nah dalam seminggu itu kira-kira sampah dapur itu sekitar 350 sampai 450 kilo. Jadi dalam sebulan ini kami kira-kira bisa 1,5 ton sampah dapur. Nah kayak di tahun 2025 ini kami kumpulkan 18 ton sampah organik dapur, 8 ton sampah taman, lalu sekitar 4 ton sampah anorganiknya, ya segitu kira-kira 32 ton jadi yang sampah kami kurangi dari 150 anggota itu di tahun 2025. Inisiatif solutif ini juga menarik perhatian warga dan komunitas dari wilayah lain. Tidak jarang, pengurus koperasi menerima kunjungan dari warga, bahkan kelompok masyarakat yang ingin tahu cara memulai dan strategi mengelola sampah secara kolektif. Sampah organik yang dikumpulkan kemudian diproses menjadi kompos. Kompos ini akan menjadi insentif untuk anggota koperasi. Masing-masing anggota akan mendapatkan jatah 5 kg kompos setiap bulan. Mas ini tadi begitu datang diapain Mas sampahnya? Dimasukin ke dalam kotak besi, setelah itu sampah dapur yang dari keliling itu dicampur sama daun. Setelah itu didiamkan selama 4-5 minggu untuk dijadikan kompos. Hasil akhirnya adalah kompos. Ya. Dari sampah organik jadi kompos ya? Ya. Oke, benar. mantap. Makasih Mas ya. Ya, sama-sama. Oke, makasih. Jadi untuk mengatasi masalah sampah itu sejatinya bisa dilakukan oleh semua pihak, tidak terkecuali warga. Di tempat ini, warga berinisiatif mengolah sampahnya secara kolektif, tidak hanya untuk menghasilkan solusi sampah, tapi juga manfaat. Yogi Tujuliarto, Muhammad Yogi, Jakarta.